Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aswin Saputra MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dendi Hendiana dengan NIM 860566114, Prodi PGSD dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana berjudul peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, di sini filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu kita memahami dasar, tujuan serta memperoleh ilmu pengetahuan secara benar. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pola pikir kritis, logis, dan bijaksana. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa slide ya. Beberapa slide saya akan menjelaskan filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, kita langsung aja langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama ya, teman-teman. Nah, yang pertama mungkin ini ada pertanyaan. Satu, bagaimana filsafat ilmu menguasai mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ini ada 3 ya, teman-teman, ada 3. Nah, ontologi itu apa? Nah, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realistis dalam dunia pendidikan. Nah, epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Terus yang ketiga, aksiologi. Nah, yang ketiga, aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, serta etika dan moral, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, itu ya, teman-teman. Kita langsung aja ke slide kedua ya. Nah, slide kedua, dengan demikian filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai ya, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan juga. 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, ada ya. Nah, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Nah, itu ya. Terus hal ini memperkuat filsafat ilmu karena apa? Nah, ini 3 ya. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Nah, ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral ya. Sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Nah, 3 ini ada pertanyaan juga ya, teman-teman. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Nah, ini ada 3, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, ya. Filsafat ilmu disebut pisau analisis ya, karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan ya. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ini ada ada perbedaan. Terus ontologi apa? Nah, ontologi menganalisis hakikat masalah. Misalnya, apa itu belajar? Apa itu belajar? Nah, seperti itu. Terus epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat ya.
metode pembelajaran yang tepat. Terus aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut. Apakah bermanfaat dan etis? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terus yang keempat nih, ada pertanyaan juga, 4 contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan, dalam praktik pendidikan ya. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi. Nah, mempertimbangkan nilai aksiologi tadi, terus isi materi ontologi, dan cara penyampaiannya epistemologi ya. Terus proses pembelajaran. Nah, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi ya. Epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Nah, seperti itu ya. Guru juga harus memilih metode pembelajaran yang enak dan aktif juga untuk siswa supaya berkembang gitulah ya. 3 mungkin penilaian pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagian dari penilaian dari nilai pendidikan ya. Nah bukan hanya mengukur kognitif ya penilaian pendidikan itu, tetapi, kita juga bisa, menentukan sikap dan keterampilan ya, sebagai bagian dari nilai pendidikan. Itu, sebagai nilai ya, penilaian pendidikan gitu kan, ya. Bukan hanya dari kognitif aja, tapi, dari sikap dan keterampilan juga itu, sebagian bagian dari, nilai pendidikan ya, penilaian dari pendidikan ya. Terus, nah ini kesimpulannya teman-teman ya. Nah kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan. Sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu kesimpulannya teman-teman. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.